Bagaimana seharusnya sikap ibu, anak laki-laki, dan menantu perempuan? Bagaimana jika ada seorang ibu yang merasa cemburu dan masih ingin mengatur kehidupan anak laki-lakinya? Padahal pada saat awal menikah si ibu sangat menyetujui, bahkan yang ingin mempercepat pernikahan anaknya. Ya, ini wajar jemaah. Ibu itu belum merasakan anaknya diambil orang lain. Cepet nikah kau nak, ini Masya Allah istrimu, Masya Allah cepet menikah, ibu ridhoin. Setelah menikah, kok waktu anakku lebih banyak sama istrinya. Iya. Ibu mengatakan, aku yang membesarkan engkau. Dengan air susuku, aku besarkan engkau. Sekarang engkau tidak peduli sama ibumu. Maka bagaimana solusinya? Kalau ibu cemburu, diobatin cemburu. Gak perlu ibunya dikasih tahu. Ya kalau kita mau ngasih tahu, usaha dulu kita. Artinya kecemburuan ini ada sebabnya. Coba sang istri berusaha mengambil hatinya mertuanya. Dan sang anak lelaki ini, perempuan-perempuan ya tolong kalau di depan ibunya suami jangan kelihatan manja. Kalau di depan orang tua suami jangan kelihatan manja. Kalau ingin kelihatan manjanya di depan orang tua sendiri. Kadang-kadang perempuan salah. Kalau di depan orang tua sendiri dia sibuk sama kerjaan dia, sehingga orang tuanya melihat, nak kok kayaknya kok kurang romantis sama suamimu. Ini salah. Seharusnya kau menampakkan keromantisan itu di depan siapa? Di depan orang tuamu. Kalau di depan orang tua suami, pura-pura gak kenal sama suaminya. Suaminya lagi mau berbakti sama ibunya, lagi mau ini itu. Kau jangan, bang, mas. Ibunya ngomong, aduh. Maka itu harus pinter-pinter. Jadi lihat supaya kita bisa menjaga hati mertua. Jadi ibu-ibu jaga hati mertuanya, sehingga mertuanya ya ada rasa cemburu, tapi lama-kelamaan insya Allah akan hilang. Dan sebagai menantu yang baik, menerima hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Dan mudah-mudahan nanti ibunya semakin dewasa, semakin senang sama menantunya, berbahagia dengan menantunya. Bahkan sebagian menantu lebih dicintai oleh mertua daripada anak sendiri. Ada yang kayak gitu. Makanya yang pintar. Kalau Ustadz ini, aduh mertua anak udah kayaknya nggak bisa diperbaikin, jangan suudzon. Jangan suudzon, antum husnudzon sama Allah dan mudah-mudahan diperbaiki. Jamaah cukuplah jamaah. Bagaimana menyikapi orang yang kita cintai jika beliau niat berhijrah sedangkan dia pernah berbuat dosa-dosa? Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Semua berbuat dosa. Makanya kalau orang niat berhijrah, meninggalkan dosa-dosanya dan niatnya benar, taubatan nasuha, antum harus cek dulu. Orang nih antum cinta sama dia dan dia niat hijrah meninggalkan dosa-dosanya, akun tes dulu benar enggak dia meninggalkan dosa-dosanya. Jangan-jangan hanya pura-pura. Setan itu tidak pernah berhenti menggoda kita. Maka tatkala antum melihat dia benar-benar hijrahnya lillahi ta'ala, tidak ada masalah untuk menikah dengan dia umpamanya. Seperti Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini dilamar oleh Abu Talha. Dia mengatakan, ya Ummu Sulaim, halumma ilal ahmari wal abyad. Wahai Ummu Sulaim, ayo kau nikah sama aku kasih emas dan perak, apa yang kau inginkan. Abu Talha ini orang baik. Artinya dia masih kafir, tapi dia terkenal orang yang baik di Madinah, orang terhormat. Karena ada orang-orang kafir berandalan, tapi ada orang-orang kafir baik. Tapi dia tetap kafir. Dan dia adalah syarrul bariyah. Orang kafir ini kata Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum
syarrul bariyah. Tuh, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka berada di neraka jahanam kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya manusia. Tapi tadi Abu Talha ini masih kafir, tapi dia orang baik. Apa kata Ummu Sulaim? Ya Aba Talha mithluka ya yurad. Ya Abu Talha, orang kayak kau seharusnya tidak ditolak, kau orang baik. Tapi yang jadi masalah, ana muslimatun wa anta kafir. Aku orang Islam, kau kafir. Kalau kau masuk Islam, aku ridha Islam sebagai mahar. Karena tahu Muslim Abu Talha ini bukan orang yang pura-pura gitu. Masuk Islam Abu Talha dan menikah dengan Muslim. Ustaz, mohon dijelaskan apa hukumnya bagi seorang wanita yang mengikat rambutnya tinggi-tinggi. Ya, kalau dia ikat rambutnya tinggi-tinggi untuk suaminya, ahlan wa sahlan, apa-apa. Yang jadi masalah diikat tinggi-tinggi kalau keluar rumah. Kalau sampai rumah dilepas. Kenapa? Aduh, nggak enak dari tadi. Terus dari tadi kenapa? Ya supaya gaya. Maka janganlah. Karena itu termasuk yang tidak diperbolehkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di zaman Nabi belum muncul. Artinya orang berkerudung di masa Nabi belum muncul yang kayak gitu tuh. Yang seperti punuk onta ya. Masya Allah. Itu ada jamaah yang rambutnya dikasih botol yang dipotong. Botol dipotong ditaruh di sini jamaah. Ya Allah. Hanya untuk dilihat orang. Janganlah. Perempuan silahkan kau bersolek. Silahkan kau berhias. Tapi untuk suami silahkan. Tapi kalau untuk orang lain jangan. Karena Allah mengatakan waqarna fi buyutikun. Wahai para wanita, kalian tinggallah di rumah kalian. Kalau kalian harus keluar, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalian jangan bertabarruj seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu, jangan. Makanya anak kalau sudah sampai ke ayat ini, anak ingin mengingatkan kepada orang-orang yang mengatakan kalau jilbab itu tradisi Arab. Nggak ada orang Arab pakai jilbab. Nggak ada. Orang Arab itu separuh dadanya kelihatan, rambutnya kelihatan. Arab jahiliyah ya, sebelum datangnya Islam. Artinya pakai jilbab itu bukan tradisi, tapi itu syariat Islam. Karena ada yang mengatakan tradisi Arab. Kata siapa? Kau lihat orang-orang Arab yang tidak beragama Islam dengan benar pakai jilbab. Enggak mereka. Mereka buka-buka. Kau lihat orang-orang Arab yang berada di Libanon umpamanya. Sebagiannya non-muslim mereka orang Arab. Di Mesir pun seperti itu. Maka ingat, jilbab itu bukan tradisi tapi syariat. Barakallahu fikum.